Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 362, si gadis rubah. Ribuan fans mengantri untuk mengecek tiket, ada beberapa petugas security dan staff. Seluruh puncak gunung sudah dipagari, setengah pinggang gunung sudah penuh dengan kursi, panggung sederhana dibangun di atas gunung, lighting, fotografi dan sound semua ada di tempat. Itu adalah konser yang lengkap. Mata Yamanda Su membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Thomas Kin tersenyum, ada seorang bos penjual air mineral datang untuk mensponsori konser di puncak gunung. Tiket yang dibeli fans sebelumnya masih bisa digunakan, bisa menonton di sini. Wajah Yamanda Su penuh dengan rasa terkejut, dia pikir kali ini dia tidak bisa mengadakan konser di kota Donghai. Dia bahkan menulis permintaan maaf kepada fans di Weibo, ternyata akhirnya dia mengadakan konser di puncak gunung. Yamanda Su paling khawatir mengecewakan penggemarnya, sekarang sudah membaik, baik untuk kedua pihak. Thomas, kamu hebat. Setelah berkata, Yamanda Su langsung memeluk Thomas Kin dan menciumnya dari belakang. Bibir sedingin es tercetak di wajah Thomas Kin dan harum semerbak datang ke wajahnya, membuatnya merasa lega. Segera setelah melepaskan diri wajahnya Yamanda Su memerah, dia bergegas mundur dan duduk di kursinya, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Di puncak gunung banyak terdapat gubuk. Di dalam ada ruang ganti dan ruang makeup yang sederhana, karena konser di puncak gunung ini spesial, jadi tidak akan ada back dancer dan back sound, semuanya dinyanyikan Yamanda Su sendiri atau dengan iringan gitar. Setelah Yamanda Su memasuki ruang ganti, Thomas Kin menunggunya di depan pintu, sekalian menunggu Imelda Ye dan yang lainnya datang. Berjanji kepada Imelda Ye untuk memberi mereka bantuan untuk pergi ke belakang panggung, berfoto dan meminta tanda tangan Yamanda Su. Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah melaju menuruni gunung, dengan seorang pria dan seorang wanita di dalam mobil tersebut. Wanita itu sangat mempesona dalam balutan bajunya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kak Erik, apakah konser ini benar-benar disponsori olehmu? Tentu saja, hebat kan aku? Tiba-tiba mata wanita itu berbinar, Kak Erik, kamu luar biasa. Kedua orang ini juga kenalan Ye Bai. Wanita ini yang pernah PK bersama Angelin Wang dan Imelda Ye, si gadis rubah. Dan laki-laki itu adalah Kak Erik yang sudah sebulan mengurus gadis rubah. Kak Erik ini membuka perusahaan air mineral. Kali ini bisa menjadi sponsor konser Yamanda Su juga meminta tolong banyak orang. Bagaimanapun, bisa mensponsori konser Yamanda Su sebenarnya adalah satu-satu cara promosi yang sangat bagus, banyak perusahaan yang berebutan untuk berinvestasi. Gadis rubah juga sangat bersemangat, Kak Erik adalah seorang sponsor, seharusnya tidak masalah jika ingin mengenal Yamanda Su. Dia hanyalah seorang selebritis internet kelas 3, jika memiliki kesempatan bertemu orang sebesar itu maka akan bermanfaat untuk perkembangannya kelak. Gadis rubah mengeluarkan ponselnya, mencabut tongkat selfie-nya dan langsung memulai siaran langsung setelah turun dari mobil. Halo semuanya, aku adalah gadis rubah. Alasan siaran langsungku di luar ruangan hari ini karena aku akan menonton konser Yamanda Su hari ini. Kebetulan temanku adalah seorang investor di sini, jadi aku hanya menyelinap masuk. Aku akan pergi ke belakang panggung dan berhubungan dengan Yamanda Su dari dekat, semuanya tunggu. Usai berbincang, gadis rubah mengambil telepon dan langsung berjalan menuju ruang ganti di belakang panggung. Melihat Thomas Kin berdiri di depan pintu, gadis rubah mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Penjaga keamanan sama dengan, minggir sedikit. Thomas Kin mengerutkan kening, siapa yang kamu cari? Gadis rubah terpana, siapa yang aku cari? Kamu tidak mengenalku bukan? Aku mencari Kak Yamanda, apa hubungannya denganmu?
cepat minggir, jangan menghalangi. Dr. Stranger, bab 363 penjaga keamanan bodoh. Thomas Kin mengerutkan kening, meskipun dia bukan penjaga keamanan, tapi bagaimanapun, di dalam ada Yamandasu, dia tidak akan membiarkan siapapun masuk. Jika seorang penggemar dengan sikap yang baik, mungkin Thomas Kin akan membiarkannya masuk. Tapi Thomas Kin tahu persis sifat gadis rubah ini. Ketika berada di ruang siaran langsung sebelumnya, perempuan ini tidak memiliki batasan dan menunjukkan integritasnya. Oleh karena itu, Thomas Kin tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu cara bicaranya yang ketus, bagaimana Thomas Kin bisa terbiasa dengannya? Tidak diizinkan masuk. Gadis rubah itu tiba-tiba menatap, dasar satpam busuk, berani menghalangiku. Percaya tidak, aku akan mempermalukanmu. Setelah berkata, gadis rubah langsung mengarahkan kamera ke Thomas Kin dan berkata di ruang siaran langsung. Lihat, semuanya, satpam busuk ini benar-benar menghalangiku untuk masuk. Saat gadis rubah menghadapkan kamera ke arah dirinya dan Thomas Kin tiba-tiba mengambil sekotak tisu basah dari samping, dengan cepat mengusap wajah gadis rubah. Begitu saja, wajah gadis rubah langsung menjadi berbeda. Di sisi kiri, ada wajah yang sudah di-make up dan belum digerakkan. Di sisi kanan adalah wajah dengan kosmetik dibersihkan oleh Thomas Kin, dengan bintik-bintik, keriput, kulit kasar, gelap dan kelopak mata tunggal. Berbagai cacat langsung terungkap dan semua netizen di ruang siaran langsung meledak. Brengsek gadis rubah, kamu sialan. Bohong, ini pembohong. Kupikir gadis rubah biasanya memakai riasan tipis, ternyata dari mana riasan tipis, ini seperti membawa topeng. Kalau bukan karena satpam ini, kita pasti sudah dibodohi oleh gadis rubah seumur hidup. Rumput, lahir dengan wajah seperti ini tapi ingin meminta hadiah, rugi aku telah memberinya hadiah lebih dari beberapa ratus dolar, kembalikan uangku. Ya, bayar kembali. Pembohong besar. Dalam sekejap ruang siaran langsung gadis rubah meledak. Biasanya mereka menonton gadis rubah karena nafsu dan menyukai penampilannya, namun mereka tidak menyangka akan hal tersebut. Wanita itu ternyata pembohong, dengan riasan tebal, ternyata dia sangat jelek. Ini hanya dilap dengan tisu basah, seperti yang kita semua tahu, beberapa kosmetik tahan air. Jika ini dilap dengan penghapus riasan, bukankah akan semakin sulit melihatnya? Gadis rubah terkejut dan buru-buru menutup ruang siaran langsung, lalu menoleh dan menunjuk ke Thomas Kin untuk mengutuk. Kamu sakit, kamu. Begitu hendak lanjut memarahi, dia melihat Kak Erik dari kejauhan sudah datang. Gadis rubah dengan cepat berbalik dan masuk ke kamar mandi sementara. Jika dilihat oleh Kak Erik maka akan lebih buruk lagi. Setelah waktu yang lama, gadis rubah merias wajah dan berjalan keluar, meraih lengan Kak Erik dan berkata dengan lembut. Kak Erik, bukankah kamu bilang bahwa konser ini disponsori olehmu? Bagaimana jika kamu membawaku ke belakang panggung untuk bertemu Yamandasu? Kak Erik tersenyum, tentu saja tidak masalah. Dengan begitu, keduanya akan pergi ke belakang panggung. Melihat Thomas Kin, gadis rubah mendengus. Penjaga keamanan bodoh, masih berani kamu menghalangiku. Ini sponsor konsernya, Direktur Hu. Masih tidak berlari dari sini. Thomas Kin mencibir, sponsor kentutmu, ini di belakang panggung, orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Direktur Hu mengerutkan kening, orang yang tidak berkepentingan. Apakah aku orang yang tidak penting? Buka mata anjingmu dan lihat, seluruh konser disponsori olehku. Kamu tidak mengizinkanku masuk. Pada saat yang sama, Imelda Ye dan Maria Chen membawa beberapa teman ke kaki gunung dan seorang gadis dengan gaun kuning pucat bertanya. Maria, Imelda, teman-temanmu benar-benar bisa membawa kami ke belakang panggung untuk mendapatkan tanda tangan Yamandasu. Tentu saja, Kak Thomas mengenal Yamandasu dan dia berjanji kepadaku bahwa tidak apa-apa untuk pergi ke belakang panggung.
Cindy Huang mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak dapat diandalkan. Baik Imelda Ye maupun Maria Chen bukanlah tokoh yang hebat. Seperti kata pepatah, orang berkumpul dalam kelompok berdasarkan hal yang sama. Melihat mereka yang seperti ini, sepertinya mereka tidak memiliki teman yang bagus, jadi Cindy Huang tidak berharap terlalu banyak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.